Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cirzi Zidan dari Prodi Ilmu Komputer, dengan NIM 23050008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan desain yang berjudul memecahkan masalah dengan kreatif. 5 tahapan design thinking. Buat yang belum tahu apa itu design thinking, design thinking merupakan metodologi pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang bersifat berulang. Pendekatan ini menggabungkan empati, kreativitas, dan logika untuk menemukan solusi inovatif. Selain itu, design thinking memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan solusi yang dimana layak secara teknologi, berkelanjutan secara bisnis, dan diinginkan oleh pengguna. Di sini ada gambar umum dari 5 tahapan inti design thinking. Dari 5 tahapan ini kita bisa saling terhubung dan mengubah sebuah tantangan menjadi peluang inovasi. Yang pertama itu ada empathize atau yang dikenal dengan empati. Yang kedua itu ada define, yang dimana berarti definisi. Yang ketiga itu ada ideate atau yang disebut dengan ide. Yang keempat itu ada prototype atau yang disebut dengan contoh rancangan. Yang kelima itu ada tes atau uji solusi. Untuk tahap pertama itu empathize atau empati. Yang di sini fokus pada penggunaan atau pemahaman mendalam. Yang mana tahap pertama ini membangun empati sejati dengan para pengguna, bertujuan untuk hanya mengumpulkan data, memahami kebutuhan, keinginan, frustasi, dan aspirasi para pengguna secara mendalam. Yang di sini seperti eliminasi asumsi, yang dimana lepaskan bias dan persepsi pribadi tentang masalah dan melihat dari perspektif para pengguna, lalu kita merasakan dunia seperti yang dirasakan oleh para pengguna. Yang ketiga itu temukan pain points atau yang dikenal dengan melakukan identifikasi pada titik-titik kesulitan dan hambatan pada para pengguna. Di sini ada masih di tahapan 1, yaitu membahas tentang alat empati, yang dimana melakukan wawancara, observasi, dan keterlibatan langsung. Itu merupakan metode untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang pengguna. Yang pertama itu wawancara mendalam, yang dimana kita melakukan pengajuan pertanyaan terbuka yang mendorong para pengguna untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka secara autentik, dan tidak menjawabnya dengan secara singkat. Yang kedua itu ada observasi lingkungan, observasi langsung, yang dimana kita mengamati pengguna dalam konteks alami mereka, dan kita melakukan pencatatan atas perilaku, lingkungan, dan interaksi yang mungkin mereka tidak sadari. Dan yang ketiga itu adalah keterlibatan imersif, yang dimana kita turun langsung untuk mengalami apa yang dialami oleh para pengguna secara langsung, atau yang disebut immerse yourself, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan emosional. Dari wawasan insight ini tentang motivasi, kebutuhan tersembunyi, dan hambatan pengguna. Di sini ada tahapan kedua atau yaitu define atau definisi, yang dimana berfokus pada menemukan masalah inti dan merumuskan point of view atau yang dikenal VOV. Setelah kita memahami pengguna melalui tahap pertama, saatnya kita merumuskan masalah secara jelas. Di tahap ini kita mengubah wawasan entah menjadi pernyataan masalah yang spesifik berpusat pada pengguna dan dapat ditindaklanjuti, seperti dari asumsi kebutuhan. Misalnya kita mengubah masalah yang terjadi pada pengguna menjadi kebutuhan pada pengguna untuk berfokus pada solusi. Dan yang kedua itu ada sintetiskan temuan, di mana kita melakukan rangkum pola dan tema dari penelitian empati untuk mengidentifikasikan masalah inti yang sesungguhnya yang dialami oleh pengguna. Yang ketiga itu ada membuat POV atau point of view, yang dimana kita merumuskan pernyataan yang menginspirasi, seperti bagaimana kita bisa membantu mencapai
kebutuhan para pengguna karena wawasan. Yang ketiga ini ada tahapan ide atau ide yang dimana melepaskan kreativitas dan menghasilkan solusi potensial. Di tahapan ide ini menghasilkan volume besar ide tanpa perlu penilaian dan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Tujuannya itu untuk mengeksplorasi ruang solusi secara luas sebelum menyaring pilihan terbaik. Seperti ada 3 contohnya ini, seperti brainstorming, yang dimana kita mengumpulkan tim atau menciptakan lingkungan bebas penilaian untuk kita menghasilkan sebanyak-banyak mungkin ide. Terus yang kedua itu ada mind mapping, di mana kita melakukan visualisasikan hubungan antar ide dan menjelajahi cabang-cabang baru dari konsep utama. Yang ketiga itu ada sketching atau scamper, yang dimana teknik kreatif seperti scamper itu substitusi, combine, adapt, modif, put to another use, eliminasi, reverse, dimana untuk menghasilkan variasi ide. Ya, di tahap keempat ini prototype, yang dimana mewujudkan ide cepat dan murah. Pada prototype ini kita tidak membahas tentang kesempurnaan. Di prototype ini kita belajar dengan cepat dan mengubah ide terbaik Anda menjadi representasi nyata yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi bahkan jika sederhana dan kasar. Prototype juga memiliki prinsip inti, yang dimana cepat dalam membuat prototype dalam jangka jam atau hari dan bukan minggu atau bulan. Yang kedua itu murah, karena menggunakan material sederhana, karena kita masih membangun contoh gambaran saja, jadi menggunakan kertas, kardus, dan kode dasar. Yang ketiga itu ada dispensable, yang dimana kita harus siap untuk diganti dengan iterasi berikutnya. Jadi kita harus benar-benar menggali lagi ide-ide kita dan sampai benar-benar ketemu bentuk yang udah pas cocok dengan para pengguna. Nah, di sini ada bentuk prototype. Bentuk prototype ada terdiri dari 4, yaitu sketsa dan storyboard. Yang kedua itu ada mockup kertas atau digital. Yang ketiga itu ada model 3D sederhana. Yang keempat itu ada wireframe dengan fungsi dasar. Di sini ada tahapan kelima, yaitu tes atau pengujian akhir, yang dimana mendapatkan umpan balik nyata dari para pengguna. Ini melakukan uji hasil dari prototipe yang sudah disetujui dengan pengguna nyata dan dengarkan dengan seksama apakah terjadi masalah dan bisa kita simpulkan solusinya. Nah, dari prototipe ini bertujuan bukan memvalidasi ide Anda, tapi untuk belajar apa yang bekerja, apa yang tidak, dan mengapa, kemudian iterasi ulang. Seperti ada 3 metodenya, yang dimana kita melakukan observasi pengguna. Kita menonton pengguna berinteraksi dengan prototipe tanpa membimbing mereka, dan kita mencatat kesulitan dan kejutannya. Yang kedua itu ada mengumpulkan umpan balik, yang dimana kita mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami pemikiran dan perasaan terhadap pengguna. Yang ketiga itu ada identifikasi pembelajaran, yang dimana kita mencatat pola dalam umpan balik yang berhasil, apa yang gagal, dan mengapa, yang dimana iterasi atau kembali ke tahap sebelumnya jika perlu, jika tidak terjadi keberhasilan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.